adik-adik Kidi, berjumpa lagi sama Kak Valen dalam acara Renungan Kidi. Wah, sudah masuk sekolah ya, sudah masuk kelas yang baru. Wah, enak ya ketemu teman-teman yang baru, guru yang baru. Mungkin ada beberapa teman yang lama tapi dalam suasana kelas yang baru. Wih, senang banget deh pasti deh. Ya adik-adik, sebelum kita mulai renungan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh kembali untuk membaca renungan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin dan memampukan kami agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, murid-murid di kelas yang baru nih adik-adik sedang melakukan pemungutan suara nih untuk menentukan tempat tujuan wisata. Wah, baru masuk sekolah aja udah mau jalan-jalan. Enak ya adik-adik ya. Banyak usulan nih adik-adik. Tiba-tiba aja adik-adik suasana kelas hening. Karena seorang murid menyebutkan museum sebagai tempat tujuan wisata. Terus murid-murid yang lain protes. Kok jadi museum sih perginya? Apa asyiknya ke museum? Nah, kalau jadi adik-adik nih, ada temennya yang bilang mau ke museum. Kalian mau pergi nggak adik-adik? Ada yang mau, ada yang enggak kayak itu kakak lihat. Nah, tapi enak loh adik-adik ke museum. Karena museum adalah tempat-tempat kita bisa melihat benda-benda bersejarah adik-adik. Banyak adik-adik, kita bisa belajar dari situ. Yuk kita buka Alkitab kita, yuk kita baca Keluaran. Keluaran itu termasuk kitab sejarah juga loh adik-adik. Yuk kita belajar ya sejarahnya Alkitab ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Cara Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari, dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada malam hari, dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Nah adik-adik, Musa sangat menghargai sejarah. Jadi adik-adik ya, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Nah siapa ingat Yusuf nggak adik-adik? Iya, dia adalah anaknya Yakub. Yusuf yang adalah orang Israel mengajak ayah dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Saat itu Yusuf menjadi petinggi di Mesir. Nah adik-adik, dengan belajar tentang sejarah, kita jadi tahu asal-usul perjuangan nenek moyang kita. Kita dulu kan pernah dijajah. Kita tahu dari mana kita pernah dijajah? Dari sejarah, belajar sejarah. Kita merdeka melawan Jepang, melawan Belanda dari sejarah. Jadi adik-adik, kalau mau tahu lebih detailnya, yuk kapan-kapan kita kunjungi museum dan belajar tentang sejarah bangsa Indonesia. Sama seperti Musa yang tidak meninggalkan sejarah bangsanya, kita juga harus mengingat sejarah bangsa kita. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami boleh belajar tentang sejarah bangsa Israel. Kami juga mau belajar ya Tuhan tentang sejarah bangsa kami sendiri. Kami mau belajar mengenang dan mengingat perjuangan setiap pahlawan yang sudah mendahului kami untuk dapat memenangkan kemerdekaan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami boleh tinggal di negara yang merdeka. Kami boleh tinggal di negara yang bebas dari penjajah. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang selalu menuntun bangsa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, di-subscribe, di-like sebanyak-banyaknya, dan dibagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.